Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Penghormatan kami kepada guru-guru kami yang hadir bersama, yang sudah senior-senior daripada kami, Imam Masjid dengan segala perangkatnya, Ustaz Zul Arafah dengan timnya, kemudian kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah kita ketemu lagi kira-kira 6 bulan lalu, persis seperti ini juga, atas undangan Ustaz Zul juga saya hadir di sini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini banyak manfaat dan diberkahi oleh Allah SWT. Ini menjelang pukul 6 saya mulai. Jangan dilihat jam itu lebih lambat, sekitar 5 menit, yang hampir betul yang ada angka-angka itu. Allah memperingatkan kita dengan ayatnya berkaitan dengan corona ini dan juga musibah-musibah lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum, kami, kata Allah, sungguh-sungguh menguji kamu, bisyai'in, dengan sedikit saja. Syai' itu kalau bahasa Arab sangat-sangat sedikit. Minal khaufi, rasa takut. Kalaupun sebahagian kita hari ini tidak takut, tapi kalau masuk ke wilayah itu kita sudah masuk. Bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Ju', hari ini kita sudah di PHK lebih 20 juta di Indonesia. Belum Ju' ini mungkin. Kapan? 3 bulan lagi baru terasa. Ini hari ini pemerintah sudah memberi lampu merah kuning belum permanen merah. Yang menyebutkan resesi. Resesi ini lebih parah dari masa 98. 98 tidak lama bangkit, tapi kali ini mungkin perhitungan para pakar sampai 10 tahun ke depan. Kalau ukuran hari ini tidak bertambah lagi. Kalau bertambah mungkin 15 tahun ke depan sampai 20 tahun ke depan. Atau sampai kiamat Indonesia ini. Kira-kira itu para pakar sudah memprediksi seperti itu. Ini namanya adalah Ju'. Wa naqsim minal amwal. Seterusnya sedikit harta. Hari ini mungkin kita masih banyak stok di bank. Walaupun sebahagian kita masih bangga, rakyat Indonesia hari ini ia menyimpan wang di bank Islam hanya 12%. Tambah bank Aceh itu sekitar 5%, berarti sekitar 18%. Tidak sampai 20% umat Islam Indonesia yang 80-an% itu uangnya menyimpan di bank Islam. Terserah bagaimana sistem bank Islam itu, tapi ulama sudah mengatakan itu halal. Maknanya di atas 80% umat Islam Indonesia menyimpankan uangnya menggunakan jasa-jasa bank konvensional. Itu tidak ada seorang pun yang berani mengatakan itu bukan riba. Sekecil-kecil bunga atau apa saja manfaat kita ambil dari wang yang di bank itu, sekecil-kecilnya adalah sama. Ada dua saya temu. Yang kedua ini belum saya lihat kekuatan hadisnya. Yang pertama sama dengan berzina dengan orang tua, sekecil-kecilnya. Yang kedua sama dengan berzina 36 kali. Yang kedua ini saya belum menemukan sahih tidaknya.
Jadi itulah kita hari ini, negara kita utangnya sudah beribu triliun, 5.000-an triliun dan sebagainya, dan itu 80%-nya adalah riba. Negara kita dilola dengan riba. Jadi beginilah kondisi kita semuanya. Jadi kalau Allah murka, wajar sekali kalau Allah murka kepada bangsa ini yang hari ini 75 tahun kemerdekaannya. Wajar, sudah diberi rahmat, menjadi mengkhianati Allah, mengkhianati para pejuang yang menegakkan negeri ini, mendirikan negeri ini dengan kalimah Allahu Akbar. Dan disebutkan dalam alinea ketiga Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, berkat rahmat Allah Indonesia ini merdeka. La in syakartum, kata Allah, kuperingatkan kepadamu, la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, ku tambah. Wala in kafartum, tidak cukup, Allah langsung menambah berikutnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu ingkar tidak apa-apa, tunggu saja nikmat yang sudah diberikan berganti dengan laknat, dengan murka Allah. Begitu. Kembali kepada wa naqsim minal amwal, kemudian wal anfusi, kematian. Jadi anfus itu dari nafsun. Jadi nafsun itu salah satu daripada maqasid syariah, li hifdzin nafsi, menjaga nyawa. Jadi begitu agungnya ajaran Islam masalah nyawa ini. Jadi sangat menjadi perhatian, sehingga Allah mengatakan, wa man qatalan nafsa, siapa membunuh satu nyawa, faka'annama qatalan man qatalan nafsa bighairi nafsin, tanpa dia membunuh orang lain, wa fasadin fil ardi, tidak melakukan kerusakan apa-apa, faka'annama, maka seolah-olah dia itu qatalan nasa jami'a, dia sudah membunuh semuanya. Tapi kalau lihat di negeri kita, yang pantasnya kalau ada rakyatnya yang salah, jadi diadili dulu, diperiksa dulu apakah dia membunuh orang. Kalau ada disebut, oh dia akan membunuh orang, tunggu dulu. Ini diprediksi dia akan membunuh orang, ditembak atau dep. Inilah zalim ini. Yang dilakukan sekarang belum jelas, tidak periksa. Terserah dia bawa senjata, terserah dia menyimpan ini itu. Jadi ini hukum yang dep itu zalim. Sesama anak negeri, sesama anak bangsa. Jadi kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, hifdzin nafsi. Waman qatalan nafsa, tadi membunuh satu orang, faka'annama qatalan nasa jami'a, seperti dia membunuh semuanya, satu orang. Itu nyawa itu bukan nyawa Islam semuanya. Waman ahyaha, dokter hari ini bertungkus lumus, dia menyelamatkan orang dengan kondisi Covid itu, sampai nyawanya hari ini meningkat sekali. Di Aceh besar 20-an orang tenaga medis sudah kena Covid. Di rumah sakit umum itu, kalau mau lihat besok, tidak percaya, datang ke asrama haji. Itu tempat diisolasi para medis. Para medis tak kenal lain kabeh. Kalau kita tidak percaya, tidak apa-apa. Mereka termasuk orang waman ahyaha, siapa yang menghidupkan. Kalau ada kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan orang, itu faka'an nama ahyahan nasa jami'a, seperti sudah menyelamatkan semuanya. Tapi kalau ada niat mereka membiarkan, malah ada menteri mengatakan belum sampai 50 orang,
Belum sampai 500 orang itu menteri gila. Cok orangnya ambil itu, buktikan mau bilang apa kau hari ini. Harus bertanggung jawab. Yang ngomong itu hari ini bertanggung jawab. Pakai otak kamu. Mau menyamati semua bangsa ini. Subhanallah, ada manusia seperti itu biadab. Allah sangat murka. Membiarkan, lambat-lambat penanganan, membiarkan, menghidupkannya satu orang sama dengan semuanya. Wal anfusi wasamarat. Ini cuma 6 atau 5 dalam Quran disebut ini yang diuji Tuhan. Padahal cukup banyak ujian lain. Mungkin sudah masuk ke semuanya. Wa basyiris sabirin. Tugas kita memberi sabar, meminta sabar kalau benar terasa salah satunya. Kalau tidak, lain syukur. Alhamdulillah sekali. Jadi oleh karena itu, ini bagi orang beriman, walanabluwannakum, diuji oleh Tuhan. Tapi bagi yang tidak beriman, ini laknat Allah. Sebenarnya kita hari ini memakai rasional, akal sehat. Itu kenapa disebut COVID-19. 19 itu 2019. Ditemukannya, sudah ada, dipelihara oleh China di Wuhan, disembunyikan. Terserah hari ini dia nuduh Amerika cipta, Amerika tuduh China cipta. Tapi anehnya bangsa kita tahu itu pabriknya di situ, apapun cerita di situ mulainya. Tapi kita hadirkan bangsa pembawa virus itu ke negeri ini bebas. Bebas masuk dia karpet merah ke mereka. Bangsa sendiri di lockdown di rumah, di PHK. Bangsa orang bebas berkeliaran di negeri ini. Ada apa ini di belakang itu semuanya? Pasti orang berakal sehat, bangsa ini kalau berakal sehat mempertanyakan itu. Kenapa? Kenapa? Ada apa di belakang ini? Kau dapat apa? Pasti ada itu, tidak mungkin. Bangsa lain, bangsa sendiri pun diinjak-injak, tidak diberi hak-haknya. Bangsa orang diberi hak, na'udzubillahi min dzalik. Ada apa dengan bangsa ini, dengan pemimpin negeri ini hari ini? Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, tadi Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibah, tidak akan ditimpa satu musibah pun kepadamu kecuali bima kasabat aidikum. Itu adalah apa yang kamu lakukan sendiri. Semua itu tidak ada yang lolos. Kata Allah, musibah itu kecuali apa yang diusahakan oleh tangan-tangan, fabima kasabat aidikum. Itu semua hasil ulah kamu. Ada 2. Ujung ayatnya Allah mengatakan wa ya'fu an katsir, sudah kumaafkan yang banyak. Jadi ada 2. Pertama memang sebab, katakanlah virus ini diciptakan, itu akibat dari yang menciptakan. Seperti orang mencipta nuklir, kemudian mati manusia walaupun di negeri lain, bom atom Nagasaki itu usaha manusia. Nanti kita musim kemarau lagi, ini bakar hutan semuanya. Hasil masuk dari perkebunan sawit dan semuanya yang diberikan kepada konglomerat itu tidak seberapa untung pada negeri. Tapi memadamkan itu dengan efek lainnya bertriliun-triliun kerugian bangsa ini. Ini juga perlu dipertanyakan, kenapa ini begini? Ada apa dengan pemerintah kita ini? Jadi ini juga kasabat aidikum. Itu kalau terjadi pembakaran, bima kasabat aidikum. Wa ya'fu an katsir. Jadi itu sudah dimaafkan cukup banyak. Begini, kaum muslimin, muslimat yang berbahagia. Pada saat pertama kerusakan itu dilakukan oleh tangan manusia. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu semua usaha manusia. Tidak ada masalah. Tapi yang keduanya, murka Allah. Murka Allah, kita memojokkan ulama, membakar foto ulama.
menghina ulama, melockdown ulama, mengeksekusi ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Al-Kindi membuat segitiga piramid. Al-Kindi ini sudah 1200 tahun lalu, filosof Islam yang paling pertama. Setelah dia menjadi filosof, capek sekali, berat sekali, indah sekali semuanya, dia sebut dalam piramid 3 sisi ini, bentuk piramid yang paling tinggi kedudukannya adalah anbiya, para nabi. Para nabi di situ duduknya. Berapa orang nabi? 25 orang. Titik paling atas yang tertinggi ukuran manusia adalah nabi. Berikutnya, tingkat berikutnya, dia tempatkan filosof. Filosof itu kalau menurut kita ulama yang berfikir bagaimana dia itu mencari solusi terhadap bangsa ini, minimal menyelamatkan bangsa ini, umatnya. Fungsinya adalah seperti fungsi Nabi, warasatul anbiya tadi. Jadi hari ini di medsos ada buzzer disewa. Saya begini, kalau kita ikut di ILC itu sudah standar hari ini. Karena di ILC itu saya lihat ngomongnya sudah luar biasa vulgar. Misalnya Rocky Gerung menuduh itu di istana dan sekitarnya ada pasar gelap, ada lorong gelap, pasar gelap. Sebenarnya ini dahsyat sekali. Tapi aman-aman saja. Jadi di situ ada ngomong sekali bulan lalu bahwa janganlah, cukuplah buzzer, ditulis buzzer, baca buzzer. Itu umumnya anak-anak PKI direkrut. Anak-anak yang tidak tahu apa ulama itu. Ayah pun mungkin tidak kenal dengan anak haram itu sebahagiannya. Ayah pun tidak kenal mereka. Itu disewa hari ini untuk mengutuk ulama. Dan dia yang paling sakit itu, kalau kita punya rasa, disebut umat Islam kadrun. Itu istilah digunakan di PKI dulu menjelang 65. Kadrun itu kadal gurun. Umat Islam hari ini yang ditulis di medsos itu kadrun, itu kadal gurun. Kemarin ada sebut, kalau dia yang ngomong anak umat Islam, dia itu harus disyahadat kembali. Tapi kita diam semuanya ini. Diam. Jadi ini Tuhan murka ini yang marah Tuhan. Ini bima kasabat edikum. Pertama tadi memang karena ulah kamu salah deteksi, hancur meledak. Itu satu lagi murka Tuhan. Contoh murka Tuhan begini. Kebetulan malam tahun baru kemarin, saya besoknya itu ada pergi ke ceramah orang Aceh buat di Jogja. Tanggal 4 udah tanggal 4 di sana, tanggal 5 saya naik taksi, turunnya di Halim. Saya tanya, waktu keluar dari bandara Halim, di pinggir jalan kasur, lemari, bantal, perabot rumah tangga yang sudah kena banjir bergunung sepinggir jalan. Saya tanya sama sopir, ada apa ini? Inilah hujan malam tahun baru. Kenapa begini? Ya Tuhan, mulai kemarin 1 hari tanggal 30 sebelum tahun baru itu adalah hujannya di bandara itu tidak bisa mendarat pesawat. Selutut di dalam bandaranya. Rumah-rumah tenggelam semua, 0,5 meter, 1 meter. Ada yang lebih. Itu semua tidak bisa pakai lagi itu. Coba lihat. Sepanjang jalan itu. Saya tanya bagaimana? Kalau tidak ada hujan malam itu mulai kemarin jam 4 sampai besoknya lagi sore 24 jam itu malam tahun barunya ini tempat panggung pesta tahun baru luar biasa, dahsyat sekali. Kemudian 1 tahun baru sebelumnya, tahun lalu, jadi yang terjadi di Tangerang itu, di pantai yang ada juga laut
di samping banjir juga laut memberontak dia. Memberontak hingga malam tahun baru itu. Musibah yang datang tsunami tidak bergejala. Yang bintang filem juga mati di situ. Lagi berjoget-joget. Hotel-hotel ambruk dekat pantai. Juga waktu kita 2004 dulu, tsunami kita, itu malam Natal. Tanggal 24 itu. Jadi tanggal 26. Sudah malam Natal. Yang di antaranya kejadian di Gunung Raya itu pergantian tentera. Pergantian yang lama dengan yang baru. Setiap pergantian itu 2 tahun sebelumnya di Lok Semawe pada saat pergantian tentera itu, gadis-gadis Aceh itu menangis-nangis menjerit-jerit dia. Seperti kematian ayah kandungnya. Itu kan ada video juga. Itu juga di situ. Itu banyak terkorban. Jadi ini wayafu ang katsir, sudah dimaaf lain, itu yang model. Jadi kemudian yang terjadi tahun lalu lagi di Palu, itu yang wali kotanya semuanya itu menjelang maghrib sudah diadzan masih di pinggir laut. Kemudian yang aneh di situ ada perkampungan prostitusi. Adalah dibalik oleh Tuhan. Hancur tenggelam. Ini yang sebagai hukuman daripada Allah. Jadi pada saat murka Allah kepada kita meningkat, laut minta izin sama Allah. Ya Tuhan, ya Allah, mereka terlalu zalim terhadap sesama, terlalu zalim maksiat kepadamu ya Allah. Izinkan saya sebentar saja laut ini air lebih kami lempar ke darat supaya mereka tahu bahwa ada Allah. Jangan, kata Allah, jangan. Wa ya'fu an katsir. Sudah dimaafkan. Bumi ini dia minta izin sama Allah, saya goyang sikit saja. Pada saat menjelang subuh karena mereka tidak tahu salat subuh berjamaah, saya goyak. Jangan. Saya sudah sangat menggoyang ini, mereka menzalimi sesama, mereka tidak ibadat, mereka melanggar hukum-hukum Tuhan semuanya. Jangan. Sikit saja, jangan. Itu bumi minta terus pada Tuhan. Kemudian sesekali, ini ya Allah saya tidak sabar, ya Allah. Beri kesempatan saya buka muka saya sikit saja, permukaan bumi sikit saja renggang, biar mereka masuk. Makanya banyak longsor, apa yang terjadi ini semuanya. Bukan hanya di sini, di negara lain. Kembali lagi bahwa itu Tuhan menunjukkan COVID ini lahir di Cina, negara anti Tuhan. Kemudian merembes ke sana, di Tebut Itali. Itu di Amerika, Amerika berikutnya nanti. Di Eropa yang paling dahsyat anti Tuhan, anti agama itu untuk ukuran Eropa di sana. Kemudian yang lainnya. Tapi hari ini mereka di sana di Eropa sudah sadar berbondong-bondong masuk Islam. Malah hadis Nabi berkaitan dengan lockdown ditulis di halte-halte. Nabi Muhammad SAW mengatakan apabila ada musibah tsunami pandemi di satu wilayah, jangan kamu masuk ke situ dan jangan kamu keluar ke tempat lain. Kalau di tempat lain ada, jangan masuk tempat lain. Kalau kamu ada di kampung itu, jangan kamu keluar. Tapi kita di Aceh hari ini tahu di Medan itu adalah merah. Jawa merah. Merah itu maknanya murka Allah. Kita biru di sini. Allah mengatakan lau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri itu amanu seperti kita ini, amanu wattaqau seperti kita ini, la fatahna, kami buka, sungguh-sungguh kami buka kepada mereka ini barakatim minas samai wal ard, keberkahan. Hijau kemarin berkah ridha Allah namanya. Tapi pada saat kita hijau ada yang sombong. Yang hijau datang menjemput ke Medan bawa ke sini. Petugas membiarkan bolak-balik bawa penyakit ke sini.
buka bandara, bebas duduk di kafe-kafe, duduk hahaha. Yang inilah mengundang lagi. Jadi oleh karena itu ini rasakanlah sedikit hari ini sangat kondisi membahayakan. Namun dalam kondisi ini kata Ustaz Zul tadi kita buat kegiatan ini boleh. Tapi marilah kita jaga, tutup sedikit supaya aman yang lainnya. Walaupun tidak ada kecurigaan, tidak apa-apa supaya kita aman, orang aman. Pakailah itu aturan-aturan yang diberlakukan kepada kita. Supaya kita minimal sudah menjaga. Adalah saya takut kepada Tuhan, lainnya tidak ada urusan. Nabi Muhammad SAW mengatakan apabila kamu tahu ada musibah seperti bala, seperti taun ini, dulu masa Nabi sudah ada taun. Jadi kalau ada yang disebut penyakit seperti ini, kamu harus menghindar. Harus lari sama dengan kamu lari dari binatang buas. Saya tawakal. Jadi Nabi mengatakan, tawakal, ikat dulu untamu. Kebetulan itu menjadi contoh. Baru kamu tawakal. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia. Ini bahagian pertama ceramah kita. Masih 20 menit. Kita lanjut kepada ayat lain. Wal yahsal ladzina law taraku. Hendaklah yahsya itu, hendaklah mereka takut kepada Allah. Wal yahsa. Siapa itu hendaklah yang takut kepada Tuhan ini? Allazina law taraku. Yaitu mereka-mereka yang sekiranya mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang kita nanti, bukan di belakang ini. Kita sudah pergi atau masih hidup, tidak menyiapkan generasi. Inilah harus takut kepada Allah. Harus takut kepada Allah. Tadi imam membacakan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu. Kuduhan itu adalah bahan bakarnya. An-nasu manusia wal hijarah dan batu. Dan seterusnya disebut malaikat ghiladun syidadun. Ghilad itu bengis, syidad itu matanya teto, menakutkan. Jadi oleh karena itu kita ada tanggung jawab kepada generasi. Tapi Tuhan ini mengatakan kamu harus takut kepada Allah. Alladzina, yaitu bagi orang-orang yang sekiranya meninggalkan min khalfihim dzurriatan di'afa. Dzurriatnya generasi-generasi yang lemah, dhaif. Dhaif apa? Pikir kita loyo. Bukan. Pertama, dhaif kalau untuk hari ini fisik. Yang mudah-mudah saja fisik. Dhaif fisik. Kemudian dhaif ilmu. Nomor 2, ilmu. Tidak mesti berurut begini, ilmu, karena yang paling penting ilmu. Kemudian dari ilmu ekonomi. Kemudian apa lagi? Adalah iman. Kemudian apa lagi? Cita-cita dan seterusnya banyak sekali. Jadi di'afa itu ini dia. Kamu harus takut kepada Allah seandainya kalian ini meninggalkan generasi yang dhi'afa. Baru Allah menambahkan khafu alaihim, harus khawatir kepada mereka. Kamu harus khawatir kepada mereka. Kenapa khawatir? Karena mereka nanti waktu lahir dulu kita syahadatkan, kemudian macam-macam kita berdoa kepada dia. Tahu-tahu apa? Sekarang anak Aceh kan, beberapa video ada yang membela PKI ngembasa Aceh. Ada sudah menjadi pendeta muda-muda sekali. Di Langsa ni inong padum doa Aceh di Mulanta kabeh camong Kristen. Dulu PKI di Aceh ini legal dan ramai sekali. Buat pertemuan beberapa kali menjelang 65 itu ada partai PKI komunis. Anak Aceh itu kalau ada partai komunis di sini dalam menit itu mendaftar ramai-ramai.
Sudah kemarin Perindo itu partai sudah jauh, tahulah pemiliknya siapa. Yang mereka tidak disunat itu, programnya itu semuanya berbondong-bondong masuk. Mulai ke provinsi sampai kabupaten sampai kota full. Ada lagi PSI, Partai Sosialis ini tadi. Itu sudah jelas, tapi berbondong-bondong. Kalau besok PKI sah di sini, anak Aceh setengah sudah masuk PKI itu, mendaftar di itu. Dengan kondisi sekarang, jadi kenapa ini harus diperingatkan? Ada kaitan hari ini. Kaitannya saya sebenarnya sudah mahir sekali tentang bicara ini. Pada saat saya jadi rektor UIN, presentasi Pak Gatot, Jenderal Gatot Nurmantio itu 3 kali. Saya ikut pertemuan, diputarkan filmnya itu tentang proxy war. Ditulis war. Bagaimana dia buka peta. Kemudian dengan Kapolri Pak Tito, itu sampai 3 kali pertemuannya, digambarkan juga beliau ahli teroris. Cerita tentang teroris radikal dan macam-macam. Jadi begini, mungkin begini ya, di antara kita itu ada yang agak ragu-ragu. Kalau ada maha sebut dari pihak intelijen, tengok wajah saya mungkin ragu. Siapa ini? Yang saya ngomong ini saya benar pertama, kemudian bertanggung jawab. Kira-kira mungkin kita tahu 3 atau 4 tahun lalu Pak Jokowi, presiden kita, salat Aid Hari Raya di Masjid Raya. 1 hari sebelumnya saya ditelepon oleh satu orang Aceh, saya sebut saja Pak Iskandar Bakri, adik Ibu Eliza. Prof, besok sebentar lagi ada orang telepon Bapak, itu benar dari staf khusus presiden. Okey, saya bilang, mau apa? Terserah, nanti dengar sendiri. Tak lama ditelepon, Pak Prof, ini besok Pak Jokowi minta ketemu. Ada waktu Pak? Siap, saya bilang. Jam berapa? Jam 10. Karena besok hari raya. Jadi Pak Jokowi habis di Masjid Raya, entah ke peniti, mengasih sumbangan bantuan dulu, nanti Bapak tunggu di situ. Menjelang jam 10 pagi, saya sudah ada di situ. Saya pikir cuma sendiri, rupanya ada Prof Yusni Sabi. Kalau ragu boleh tanya kepada Prof Yusni Sabi. Saya bilang, saya mau bertemu, saya sama. Saya tunggu apa ada lain, tidak ada rupanya. Kemudian menjelang jam 10 sudah sampai rombongan. Sopir saya di luar, kosong, tidak ada orang di luar. Jadi kemudian datang Pangdam dengan Pak Kapolda. Saya sudah dipanggil Pak naik ke atas. Jadi pagi-pagi, entah malamnya ditelepon lagi oleh staf itu. Bapak ada waktu 15 menit. Mau ngomong apa saya terserah Bapak, dia bilang. Apa saya ngomong Pak? Terserah Bapak. Nah, jadi pas jam 10 saya masuk ke kamar tidur Pak Jokowi dengan Pak Yusni Sabi. Jadi waktu 15 menit sudah diingatkan. Pak Jokowi menghadap ke pintu, kami menghadap ke beliau 2. Pak Yusni masih sehat, bisa bertanya kepada beliau. Jadi saya berpikir Pak Jokowi mau minta kami disuruh ngomong. Maksudnya dia bertanya, kami menjawab. Langsung Pak Jokowi ada catatan, tanya, mau sampaikan apa? Tanya beliau. Kan maunya beliau tanya, tapi dia tanya sama kita. Langsung saya masuk, Pak. Saat itu mau ada berita, kira-kira 3 tahun lalu, menjelang hari raya itu kan seperti hari ini, menjelang 17 Agustus. Jadi ada info beliau akan mencabut TAM MPR itu dan minta maaf. Itu saat lagi panas-panas, hampir sama seperti sekarang. Jadi didesak Presiden itu, saya bilang, Pak, di Indonesia ada 2 ideologi, Pak, yang sedang bergesek, bergosok. Ini bahaya, Pak, kalau dibiarkan.
Apa itu kata beliau? Saya sebut nasionalis garis miring Islam ideologinya, satu lagi adalah sosialis dan campuran lain di dalamnya Pak. Sosialis itu campurannya siapa itu? Sekulernya masuk ke situ, liberalnya masuk ke situ, ateisnya masuk semua Pak ke situ. Jadi diperinci lagi di sana siapa tanya. Saya sebutkan Pak Presiden di sana umat Islam. Satu sisi bergabung dengan TNI yang umumnya sudah senior. Dalam pikiran saya, ilmu saya, yang muda-muda ini tidak kental NKRI-nya begitu. Walaupun sudah ada sumpah prajurit, sabda, marga dan seterusnya itu. Itu saya bilang. Jadi apa setelah tambah lagi apa yang harus saya lakukan tanya. Saya bilang Bapak seperti hari ini Pak. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Maksudnya tidak memihak sekali kepada ini yang ideologi jenis yang pertama tadi, tidak kepada yang sebelah kiri. Tidak maju ke depan, tidak mundur Pak. Berdiri tetap di tempat Bapak aman saya bilang. Semua tercatat. Semua ini Bapak lakukan aman Bapak. Tapi melangkah ke kiri Bapak kena, melangkah ke kanan juga, maju ke depan mundur juga. Catat semuanya. Jadi setelah begitu sampai 15 menit. Setelah beliau gedor pintu, tunjuk jam, beliau itu marah sekali, kasih tangan begini. Begini. Keluar orang itu loncat keluar, tutup pintu, tidak balik-balik lagi, hampir 1 jam kami di situ. Jadi dan apa yang saya ngomong itu sudah hampir lagi ada di sini per hari ini. Jadi itu tingkatannya. Jadi begini, setelah turun saya ke bawah, sopir saya tidak ada, saya telepon, Pak sopir mana? Ini Pak saya jauh sekali, diusir saya hampir 2 kilometer, tidak boleh dekat dengan itu. Bapak tunggu saja, tidak boleh ada manusia rupanya di situ. Saya turun ke jalan, lama kali Bapak kok lama kali baliknya. Saya tidak boleh di situ, diusir saya bilang. Jadi itu contoh. Akhirnya karena saya pikir ini luar biasa sekali, saya tidak diperiksa apa-apa. Masuk ke kamar beliau itu kalau saya cepet hidung itu bisa. Tapi anehnya kok seperti ini, saya pikir sendiri. Langsung saya telepon Pak Iskandar Bakti. Pak Iskandar, ada apa nih? Kok saya begini saya bilang. Kok seperti ini saya bilang. Itu Prof diminta oleh Pak Jokowi, diminta dia akan ketemu dan minta masukan dari orang Aceh yang itu ulama dan moderat. Ulama moderat. Jadi sudah diberi kriteria itu dan carilah, sudah dicari. Jadi saya dengan Prof Husni Basri masuk sebagai menurut mereka menyatakan dianggap preman je, kon bejut. Jadi mereka sudah masuk. Supaya ini tadi yang pihak-pihak ragu ke saya, tak usah ragulah. Saya itu berarti sudah diperiksa saya. Kenapa boleh masuk ke situ? Tidak diperiksa badan lagi, berarti saya sudah dianggap saya steril begitu. Jadi kemudian pada saat saya gunakan kesempatan saya jadi rektor. Itu saya sebagai rektor. Sebelumnya saya terpilih ketua forum rektor Indonesia. Jadi saya gunakan itu untuk menjadi robah IAIN ke UIN. Saya kirim surat pertama ke SBY minta ketemu. Karena sudah mentok. Di Menpan mentok, di Mendikbud mentok, di Menteri Agama mentok. Katanya sudah ada moratorium. Datanglah ke SBY ini di istana, saya bawa forum saya. Menteri Agama saat itu sudah ada Ali, goyang dia ketakutan apa mau sampaikan ke sana. Dia dipanggil juga, Sekjen Pak Nur Syam dipanggil juga. Jadi yang lucunya bertalu-talu diminta CV saya. CV saya dengan telaah akademik saya yang mau sampaikan kira-kira poin apa. Berpihak-pihak dari tim presiden, dari macam-macam itu minta. Jadi biodata saya tidak cukup sekali, minta lagi ada pihak-pihak minta terus. Berarti setelah itu saya bisa izin ketemu presiden di rumahnya dan sebagainya itu, ini sudah steril saya. Kemudian
khutbah saya sudah melihat-lihat, maaf bukan sombong, satu kebanggaan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis, kata Allah surat Duha. Apabila ada rahmat Allah, nikmat Allah, fahadis, cerita saja supaya menjadi contoh lain. Saya mendapat penghormatan sebagai rektor dan ketua forum rektor untuk khutbah Aidul Fitri di Istiqlal masa SBY. Luar biasa sekali. Dan juga diminta biodata saya, nenek saya semua ditanya di situ. Kampung saya, alamat saya itu bisa dilihat dari Jakarta. Jadi ditengok apa ada bom di rumah saya, tidak ada itu. Kira-kira seperti itu. Saya pikir itu wajar-wajar. Rupanya waktu besok pagi diambil saya di hotel oleh tim masjid. Susah sekali Pak ini. Mereka minta kodim, minta surat Pak, biodata ini lengkap Pak. Kami maka kirim ke Bapak, minta lagi. Kan sudah dikirim tu, kenapa? Enggak Pak, lain lagi dia. Kemudian dari tim presiden, dari tim macam-macam itu ada sampai 7 tim. Jadi sudah diperiksa siapa saya, berarti aman. Jadi itu tadi. Kemudian sekali, itulah untuk begini. Kalau ada jabatan, ada 3 yang bisa dilakukan. Pertama adalah memperkaya diri. Yang kedua, menzalimi lawan-lawan politik kita. Paling efektif di situ, menzalimi yang dulu-dulu. Yang ketiga, mensejahterakan, memberi sesuatu yang positif. Saya berpikir yang ketiga ini dulu. Saat itu supaya ada saksi, kalau jumpa besok, waktu minum-minum, Syed Fuad Zakaria. Saat itu anggota DPR dari Golkar, beliau wakil fraksi P3, Komisi 8. Di sana beliau wakil. Saya masuk surat untuk bercerita tentang kampus kami itu dan lain-lain seluruh Indonesia. Jadi beliau pimpin rapat. Ada Nasir Jamil di situ pada saat saya ngomong. Di situ umumnya Komisi 8 dari dulu sampai sekarang sebahagiannya anggota itu adalah dari pimpinan pesantren. Ustadz-ustadz yang kopiahnya, surbannya macam-macam. Saya bilang kalau Nabi datang ke sini, coba tanya nanti pada yang bernama Nasir Jamil juga dengan Syed Fuad Zakaria. Di DPR itu orang macam-macam, wartawan satu sisi, wartawan satu sisi, intelijen macam. Kami di sini saya duduk di depan didampingi oleh sekjen. Tidak boleh ngomong lain sebelum habis saya ngomong. Dipersilahkan oleh forum itu. Jadi saya sampaikanlah. Ini semua ini orang-orang paham agama hadis semuanya. Kalau Nabi hadir di sini menunjukkan tunjuk mata mereka satu-satu. Nabi hanya mengatakan yasir wala tu'asir, yasir wala tu'asir, yasir wala tu'asir. Permudah jangan persulit. Permudah jangan persulit. Nabi sampai basah muka, menangis karena ini ulah-ulah kita tukang-tukang persulit, tukang-tukang persulit. Tanya itu. Jadi alhamdulillah juga aman. Jadi begitu. Jangan nanti orang ragu-ragu. Saya kenapa saya ada mau ngomong yang keras ini di depan. Ayo. Nah, waktu 20 menit. Jadi kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kembali lagi tadi masalah generasi kita. Dalam proxy war itu tadi digambarkan. Proxy itu, proxy war itu war perang. Proxy itu perang tidak ada lawan. Jadi pemuda kita hari ini dibuka peta di situ. Itulah saya dengar terang sekali. Di Google ada semua yang saya ngomong ini. Proxy war ada, kemudian bonus demografi. Jadi kita merdeka 75 tahun ini, 25 tahun lagi 100 tahun namanya Indonesia Emas. Pada tahun itu Indonesia 70% generasi muda sekarang, 30% generasi tidak berdaya lagi, tidak ada produktif lagi. Tapi generasi yang produktif, yang hari ini masih di SMP, SMA, di mahasiswa, itu mereka 20 tahun lagi, 25 tahun lagi lah. Itu mereka yang berkuasa, generasi yang sangat produktif. Jadi kita 70% generasi produktif, dan 30 yang tidak produktif. Sementara di luar negeri, di Jepang, di Hong Kong, juga di China, juga di Korea, kedua-duanya, di Eropa, di Amerika,
itu berbalik. Mereka itu tinggal 30% generasi yang gagah-gagah perkasa tadi, 70% generasi loyo, generasi tua dan anak-anak kecil. Jadi mereka sudah membaca itu. Kenapa? Karena mereka pertama banyak bunuh diri, beribu-ribu per tahun. Negeri itu bunuh diri itu cukup banyak, beribu-ribu. Perlombaan bunuh diri lebih banyak di negeri mereka. Kemudian apalagi tidak mau melahirkan lagi. Generasi mereka tidak mau melahirkan, yang perempuannya tidak mau melahirkan. Malah ada di Korea itu asosiasi yang perempuan tidak mau menikah lagi. Masa sarjana, masa orang elit, masa master, doktor, profesor, tugasnya melayani suami, sudah dia delete, tidak mau melayani suami. Melayani anak, tidak mau. Dia hanya mau mandiri, merdeka, bebas. Itu sudah masuk ke orang Eropah. Jadi diperhitungkan kita ini 70%, nanti generasi bagus. Makanya diproksikan, dikirimkan itu adalah sabu-sabu. Di Indonesia sudah diterpong yang paling bagus generasi di Aceh. Sabu-sabu ya, sudah sampai ke binis-binis pesantren. SMP, SD, SMA sudah duluan. Sudah 50% mereka kira-kira sudah kena. Kalau Anda anak kita itu sudah curiga kita. Kemudian yang min emsen itu barulah dia itu mungkin 15%. 15% sudah kena di Aceh. Dan jadi yang pesantren itu paling-paling udah sedikit, belum ada persennya. Ditarget, ini namanya ditarget. Di Aceh kan yang paling banyak, tanya BNN, minta mereka mempresentasi. Patutnya mereka mempublis. Itu tingkat nasional yang paling banyak di Aceh. Ukuran banyak orangnya, ukuran semuanya yang terbanyak di sini. Memang orang BNN enak aja menjawab, ini paling ujung, ini paling lempang, ini paling subur. Padahal yang anehnya itu ada pembunuh-pembunuh dari bangsa kita. Yang mereka itu adalah pengedar, itu pembunuh biadab bangsa kita Aceh. Yang anak bajing mungkin mereka. Sudah tahu berbahaya, mereka lebih menguntungkan dia. Ini anak-anak haram. Ukurannya, walaupun dia ada ayah, ada mama dan nikah. Biadab mereka. Juga pihak-pihak lain bekerja sama membiarkan lolos. Tolak. Yang anehnya lagi tingkat nasional juga di Aceh ada bertonton, kemudian juga ke sana ditangkap dari Cina. Kalau dilihat itu 99% dari Cina semua. Tidak pernah dipublis bagaimana diproses yang bertonton itu. Tapi yang dibalut dalam peluk ukoknya dimita. Karena laki. Astaghfirullahaladzim. Jadi inilah kondisinya. Ini adalah pemuda disasar. Satu lagi karena kita tidak menjaga tadi. Ini otak dia itu. Dia anak orang Islam semuanya. Sudah menjadi munafikun. Kalau dia masih Islam, KTP-nya tapi tidak paham Islam, satu tidak paham Islam, kemudian memusuhi Islam, kemudian dia tidak membela Islam, itu munafikun. Di mana mereka yang di DPR hari ini itu boleh ditebak mereka sudah munafikun semua. Kenapa mereka itu? Mereka hari ini dihilangkan Pancasila. Pancasila itu mau diganti dengan Eka Sila. Itu mereka diam semua. Tidak kelihatan mereka melawan. Kenapa Pancasila itu? Sila pertama, ketuhanan Maha Esa itu Qul huwallahu ahad. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Itu adalah bagaimana wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, garis miring perwakilan dan seterusnya. Musyawarah ini ayat Quran, wasyawirhum syura bainahum dan seterusnya. Yang kelima itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Itu ayat Quran bertabur, berpuluh-puluh ayat tentang keadilan. Minimalnya dalam khutbah Jumaat disebutkan menutup khutbah
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan dan seterusnya. Adil itu ayat Quran berpuluh-puluh. Jadi itu adalah ideologi negara. Kalaupun lain udahlah enggak apa-apa. Kalau lain apa? Sudahlah BUMN itu kau dudukkan orang-orang tidak jelas. Kau dudukkan adalah pencuri-pencuri. Karena semua BUMN itu bangkrut. Hutang mereka berpuluh-puluh triliun. Kemarin ada baca saya. Jadi dana COVID ini 100 triliun diserahkan kepada 15 bank untuk menyehatkan. BCA, astagfirullahaladzim, bank dana mon. Umumnya bank orang Cina punya. Semua 15-nya itu. Ada apa ini bangsa kita? Jadi oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, kau hancurkan itu semua BUMN, kau biarkan itu parpornya, pimpinan yang sudah masuk dalam pencuri, ada apa-apa silahkan. Tapi jangan ganggu Pancasila. Ini yang bahaya. MUI sudah berdiri tegak. Lawan. Jadi inilah pertanyaannya, kenapa mereka diam? Nabi Allah mengatakan, ya ayuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, jahidil kufara. Orang kafir yang duduk di parlemen, dimanapun mereka yang mengkhianat Pancasila, mengkhianat NKRI, lawan. Jahidil kufar, lawan. Jihad itu belum tentu bawa perang. Mereka tuduh kita, kita tuduh mereka. Ini orang kufar. Wal munafiqin. Dan kaum munafik anak orang Islam yang lahir dari rahim Islam, dia tidak membela Islam, tidak membela negara NKRI, tidak membela Pancasila. Jahidil kufar, fi'il amar wajib. Hai Nabi, hai umat Nabi, wajib kau lawan jahidil kufar wal munafiqin. Waghlub alaihim, kalahkan mereka. Kalahkan mereka. Ada medsos, lawan di medsos. Ada tuduhan kepada kita, umat Islam teroris, kau teroris. Umat Islam adalah anti-NKRI, kau yang hari ini anti-NKRI. Umat Islam anti-Pancasila, kau rupanya komunis anti-Pancasila. Begitu kita harus gagah. Umat Islam radikal, kau rupanya radikal. Itu bahasa-bahasa komunis. Menjelang dulu 65 komunis menggunakan isu-isu seperti itu. Tuduhan-tuduhan kepada umat Islam. Balik. Mereka pengkhianat-pengkhianat bangsa. Mereka penggarang-penggarang wang negara. 75 tahun kita merdeka. Hari ini 75% rakyat Indonesia, persis dengan angka ini, beda-beda tipis, adalah golongan fukara dan masakin. Disebut golongan menengah ke bawah. Sementara 25% lah orang yang tercerahkan, orang elit, orang yang sempurna. Ini kemerdekaan sudah 75 tahun. Merdeka itu bukan hormat bendera, bukan wajib pasang bendera. Harta rumah bukan gantung sepanjang jalan. Sejahterakan rakyatnya, mensejahterakan umum. Itu tujuan kemerdekaan Indonesia. Hari ini kekayaan negeri kita melimpah-limpah, laut, darat, bumi, dalam perut bumi. Semuanya ada, tapi yang nikmati bangsa penjajah itu. Bangsa penjajah itulah yang mengorder itu regulasi-regulasi untuk menikmati hasil memerah sehabisnya dibawa ke luar negeri. Kau diam. Sehingga minggu kemarin tampil terlambat sikit tidak apa-apa, tampil kami koalisi aksi membela Indonesia. Sudah hampir sadaqallahul azim Indonesia. Mudah-mudahan 17 Agustus tahun depan kita masih ada kesempatan. Ini NKRI ku, ini rumah besarku, ini yang ku bela. Kalau Pancasila diganti dengan Ekasila, apa arti Ekasila itu? Itu namanya
adalah satu saja, Eka itu satu. Isinya gotong royong. Ketuhanan yang Maha Esa lain sudah tidak ada lagi disebut, tak boleh sebut lagi. Dah ada itu mensoh namanya. Jadi oleh karena itu dibiarkan. Itu namanya adalah kudeta konstitusional. Mereka itu makar karena sudah dibuat dengan sistematis, dengan tinjauan akademis, dengan berbagai aspeknya. Dengan politis semuanya sudah tak ada boleh ngomong lagi, diam semuanya. Jadi inilah kondisi bangsa kita hari ini. Jadi makanya Allah mengatakan wal yahsal ladzina law taraku, jangan biarkan. Itu karena yang munafik itu anak orang Islam. Yang siapa munafik? Yang tadi masuk ke sekuler juga, yang liberal juga, yang moderat tadi macam-macam semua ke situ. Oleh karena itu kaum muslimin muslimat yang berbahagia, ini tanggungjawab kita kepada negeri ini. Mudah-mudahan Pancasila ini, NKRI ini yang lahir dari rahim umat Islam aman Pancasila, aman NKRI, aman kita. Kalau ini sudah tidak ada lagi, minimalnya kalau sudah Eka-sila, minimalnya Aceh sudah merdeka. Karena di Aceh sudah bersyariat Islam harga mati. Berarti tidak connect. Udahlah, pergi kamu sana, kami biar di sini. Sedikit pun kami siap. Terima kasih, mohon maaf atas berbagai kekurangan. InsyaAllah berjumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.